Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih khusus kelompok 10, terima kasih Tuhan memberkati semua untuk kemuliaan dari nama Tuhan. Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita pada ibadah saat ini adalah hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Berbicara tentang hidup bersama Tuhan di sorga, seringkali kita mengkaitkan konteks kehidupan setelah mati. Berarti hidup bersama dengan Tuhan di sorga itu orang mati dulu, baru orang menikmati kehidupan dengan Tuhan di sorga. Ada yang suka mati sekarang? Ibu yang bilang dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebetulnya hidup bersama Tuhan di sorga itu sedang kita mulai pada kehidupan saat ini. Kehidupan bersama Tuhan di sorga sedang kita bangun dan kita upayakan, kita perjuangkan sekarang ini. Apa yang sementara orang jalani, apa yang sementara orang lalui, dan apa yang akan kita hadapi, itu semua dimulai dari sekarang yang akan menentukan kehidupan kita bersama di surga. Apa itu? Yaitu penderitaan, yaitu pergumulan, yaitu kesukaran, yaitu sakit penyakit. Semua kita mulai dari saat ini agar kita dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan di surga. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 berbicara tentang penglihatan yang dialami oleh Yesaya, di mana ketika Raja Uzia meninggal, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, jubahnya menutupi bait suci, di tempat yang tinggi dan mulia. Dia melihat kemuliaan Tuhan, kemegahan, di mana serafim dan kerubim itu mengakui kekudusan dari Tuhan. Itu mau menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang kita sembah dengan penuh kemuliaan, yang duduk di sorga di tapak maha tinggi, yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan yang kita alami di dunia ini, dan kekudusannya menggambarkan bahwa Ia adalah sosok yang maha tinggi. Penglihatan ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita mengalami kesukaran di dunia ini, kita tahu bahwa kita memiliki janji yang pasti pada Allah yang kita sembah, bahwa kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Berdaulat berarti Dia memegang seluruh kendali. Tidak ada yang di luar kendali, tidak ada yang terlepas, tidak ada yang dipegang cuma setengah-setengah, tetapi semua kehidupan kita manusia ini dipegang kuat dalam kendali kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, pencobaan dan berbagai bentuk tekanan hidup dalam dunia ini adalah dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10, itu mau menceritakan kepada kita semua tentang pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana ia melihat dirinya diangkat ke surga dan diberi penglihatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata manusia. Namun di tengah-tengah semua pengalaman yang luar biasa ini, Paulus mengungkapkan bahwa dia diberi duri dalam daging. Duri dalam daging ini adalah sebuah penderitaan. Duri dalam daging ini adalah sebuah kesukaran, supaya Paulus
tidak menjadi sombong atas apa yang dia lihat dan apa yang dia beritakan. Saya waktu kuliah ada zaman di mana sangat fenomena sekali tentang berbagai penglihatan. Saya tidak memungkiri setiap kasih karunia yang Tuhan kirimkan pada setiap pribadi. Tetapi kasih karunia, sebuah penglihatan yang Tuhan beri kepada manusia, jika kita salah gunakan bukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, itu akan diambil kembali. Ketika itu menjadi sebuah kesombongan rohani, ketika itu menjadi sebuah tolak ukur kehidupan rohani terhadap satu dengan yang lain, dan kasih karunia penglihatan itu tidak akan menjadi sesuatu yang bertahan lama dalam kehidupan setiap pribadi yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam penglihatannya Rasul Paulus ketika diberi penglihatan itu, dia diberi duri dalam daging supaya dia tidak menjadi sombong dalam pemberitaan dan penglihatannya. Kesukaran dan penderitaan akan membuat dia mengalami kelemahan, dan di tengah kelemahan itulah setiap manusia akan berseru, dan di tengah kelemahan itulah juga kuasa Tuhan akan sempurna di dalamnya, karena kasih karunia Allah cukuplah bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyatakan bahwa ia lebih baik bermegah dalam kelemahan, karena melalui kelemahan dia merasakan benar apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Penderitaan dan kelemahan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi justru dihadapi, karena itu merupakan sarana yang digunakan Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya dalam hidup kita manusia. Pada Minggu Paskah yang keempat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana untuk hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Hidup yang kita persiapkan sekarang ini adalah kehidupan yang akan kita tempuh juga bersama dengan Tuhan di surga. Seperti yang dialami oleh penglihatan Yesaya dan pengalaman Paulus, bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Jadi tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Tidak ada sebuah pergumulan yang tidak memiliki jalan keluar. Allah berdaulat atas hidup kita. Dan setiap pengalaman-pengalaman yang kita miliki di dalam Tuhan, hendaknya kita tidak menjadi sombong, tetapi kita semakin bertekun dan taat di dalam kelemahan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Hidup memang seringkali membawa kita pada sebuah tantangan, baik yang muda, baik yang sudah dewasa. Terkadang kita merasa lemah, terkadang kita merasa tertekan, terkadang kita merasa tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi melalui pengalaman Paulus kita diajarkan untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan menyertai kita untuk dapat kita lewati semua hal bersama dengan Tuhan. Pengalaman Yesaya juga mengingatkan kita betapa besar dan agungnya kuasa Tuhan yang kita sembah, sehingga hidup bersama Tuhan di surga itu mengarahkan pandangan kita pada kemuliaan dan pada kehidupan, kesadaran, keagungan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah anugerah. Semua yang kita lalui, semua yang kita hadapi, semua yang kita nikmati, semua adalah anugerah. Kasih karunia Tuhanlah yang membentuk kita, yang memampukan kita melewati setiap hari. Kasih karunia Tuhan juga yang membimbing dan yang memberi harapan bagi kita semua. Artinya, setiap langkah hidup yang kita lalui bersama dengan Tuhan akan dipenuhi dengan rasa syukur, karena kita
Orang yang tidak hidup dengan Tuhan adalah orang yang selalu memandang hidupnya penuh dengan tantangan, tetapi tidak ada jalan keluar. Orang yang tidak hidup dengan Tuhan adalah orang yang sulit sekali untuk bersyukur. Orang yang hidup dengan Tuhan, orang yang tidak hidup dengan Tuhan akan sulit sekali menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Karena ketika kita hidup dengan Tuhan, kasih karunia itu yang membimbing kita supaya kita dapat menyaring setiap persoalan hidup, supaya kita dapat melewati persoalan hidup, supaya kita dapat memilih dan memilah apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kaum orang muda, ingatlah bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan kehidupan setelah mati saja, tetapi kehidupan yang kita bangun mulai dari sekarang ini. Untuk itu andalkan Tuhan, andalkan dan manfaatkan kasih karunia yang Tuhan beri, yang Tuhan sertakan pada hidup kita. Jangan kita sia-siakan hidup yang cuma satu kali, yang merupakan anugerah daripada Tuhan. Jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak baik, yang kemudian nanti orang mau bilang, oh ibu, nanti kalau seumur 30 baru kita mau bertobat. Nanti ada DP waktu baru bertobat. Nanti kalau seumur sekian baru kita rajin bergereja. Nanti setua baru mau duduk paling depan kalau datang gereja. Jangan. Hidup yang cuma satu kali ini adalah anugerah. Jadi mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan kasih karunia yang Tuhan beri, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia dan setiap langkah hidup kita menjadi rasa syukur setiap hari ketika kita melewati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan diri, mari membekali diri untuk hidup bersama dengan Tuhan, bersukacita di tengah kelemahan, dan tetap rendah hati di tengah berbagai pergumulan hidup, bahkan pengalaman-pengalaman iman yang memenangkan kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena itu hiduplah dalam kasih karunia-Nya, dan suatu hari kita semua akan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya di surga yang indah untuk selama-lamanya. Mari berbondong-bondong untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Amin.